Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan coba mereview atau trading saham ya. Wah, ada ilmu baru nih. Jadi kalau kalian belum tahu saham nih, saham di peluang itu ada saham. Jadi kita nanti kedepannya bakalan coba mengorek ya sebuah saham Amerika ya. Jadi bukan saham Indonesia nih. Jadi kita akan trading di saham luar negeri, yang dimana salah satunya ada Apple, ada Facebook atau Meta ya. Kalau di sini Meta sebutnya nih, Meta platform. Ada Amazon. Pokoknya yang terkenal yang kalian tahu tuh kayak Apple, Coca-Cola, Tesla, Starbucks, Spotify, Google dan lain-lain. Ya kalian tahu lah ya perusahaan-perusahaan itu. Jadi saham itu gitu. Jadi kalau kalian yang belum paham tentang saham, saham itu sebuah tanda kepemilikan kita nih terhadap si perusahaan ini. Jadi contohnya gini nih. Kita kasih contoh apa ya? Apple aja ya. Apple aja deh, kayak iPhone nih. Apple ini kan ngeluarin produk Apple ya. iPhone ya, atau juga MacBook Pro dan lain-lain. Jadi gini. Jadi ini contoh aja ya. Si Apple ini, harga perusahaan Apple ini kalau kita beli itu harganya sekitar 10 juta. Ini contoh ya, nanti kalian komen, "Bang, emang harga 10 juta?" Enggak juga, ini kan cuma ibarat biar kita tuh gampang hitungnya. Harga si Apple ini perusahaannya 10 juta. Kalau jadi ketika ada orang yang mau beli Apple 10 juta ya, berarti si orang ini jadi pemilik Apple sepenuhnya. Jadi intinya gampang gitu. Tapi karena kita sedang ngebahas saham, jadi saham itu berawal dari si Apple, dari perusahaan membagi beberapa nominal atau harga sebuah perusahaannya dalam bentuk saham. Nah, dalam bentuk saham itu seperti contohnya lot ya. Jadi satu lot tuh ada beberapa unit kalau nggak salah ya. Kalau di saham kita nyebutnya lot, tapi kalau di aset kripto kita sebutnya unit. Jadi dalam kertas ya, saham itu ibaratnya kertas berjangka lah ya. Jadi karena ini kan si Apple ini butuh modal ya. Jadi semua perusahaan itu butuh modal ya, butuh modal dari orang luar. Jadi diakalinya tuh ya harusnya masuk ke pasar saham atau pasar modal biar dia dapat modal dari berbagai orang, entah itu Indonesia, luar negeri. Jadi ibaratnya si sebuah perusahaan awal-awalnya tuh pengen masuk ke saham atau pasar modal itu biasanya butuh modal buat ngembangin perusahaannya. Jadi karena dia ini butuh banyak ya, berarti tersebarlah dia sebarin nih yang seharusnya bisa dia jual 10 juta si Apple ini, jadi dia sebarin dalam bentuk beberapa lot ya. Jadi kalau harganya 10 juta berarti harga perusahaan ini 10 juta, berarti dia bagi beberapa persen nih ceritanya. Nah, berarti cuma ada 100%. Nah, dari 100% itu dibagilah ke semua orang yang mau beli si saham ini. Nah, adalah si A beli saham si Apple sebesar 50%. Jadi sebesar 50% itu harganya 5 juta ya. Nah, dari 5 juta itu dia punya uang nih si A nih, dan dia pengen naruh modal investasi ke saham Apple nih, tapi dalam bentuk saham. Nah, dibelilah. Ketika udah dibeli dan modal ini ada di perusahaan si Apple ini, ya otomatis si Apple ini bakalan gunain modalnya itu buat ngembangin perusahaannya lagi. Jadi duitnya itu dikembangin entah buat nambah produksi produk-produk, atau gaji karyawan, atau buka outlet lah ya, dan lain-lain lah. Pokoknya biar nguntungin, intinya si perusahaan ini mau ngelola uang yang dari si A ini yang 5 juta biar berkembang gitu. Nah, setelah dapat untung si perusahaan Apple ini Apple ini bagi-bagilah dia kebagian beberapa persen, pihak Apple, dan pihak si A ini dapat beberapa persen, tapi enggak setiap hari, biasanya setiap tahun. Nah, setiap tahun sekali itu disebutnya dividen. Nah, keuntungannya dari salah satu itu sama kenaikan harga. Jadi ketika si A ini beli 5 juta di harga, hebatnya, wah ternyata saham si Apple ini kalau 50% kita beli saham ini harganya cuma 5 juta. Ya dia beli 5 juta. Nah, dia dapat 2 keuntungan dari modal 5 juta itu.
Yang pertama yang tadi gue bilang, dividen yang keuntungan dari penjualan ya. Biasanya setiap tahun dapat. Yang kedua, kita dapat dari kenaikan harga si saham yang udah dibeli sama si A ini nih. Ya contoh kayak gini, kayak trading biasa. Jadi ketika kita beli ternyata dengan modal 5 juta, ternyata dia naik ke atas. Nah, di sini setara orang itu mau jual atau mau investasi buat jangka panjang. Sama modelnya dapat untung dari kenaikan harga suatu saham. Kalau di kripto, harga suatu kripto. Jadi ada dua. Jadi ada dua keuntungan di sini ya, guys. Jadi kalau kalian tanya, "Bang, berarti modal harus 5 juta ya main saham?" Enggak juga. Di aplikasi ini kita lihat deh berapa sih modalnya. Dia bukan 5 juta modalnya. Sekitar 100 berapa ya? Biasanya ada itu sih. Nanti kita lihat ya, kita harus ini dulu nih guys. Sebelum kita mulai trading saham atau beli saham, sebaiknya kita verifikasi dulu nih. Ya, kita verifikasi dulu. Di sini ada nih, kita tinggal klik aja. Oke, nah nanti ada informasi NPWP. Jadi NPWP ini nggak harus wajib masukin ya. Kalau kalian nggak punya ya nggak usah. Yang penting yang wajib itu rekening bank disiapin. Oke, kita cek mulai di sini. Nah di sini nanti kalian isinya data-data. Tapi di sini gue skip ya guys data-datanya. Kalian ikutin aja. Pokoknya semua harus lengkap dan benar ya guys. Nah yang nomor NPWP ini nanti kalian ya tidak punya aja gini. Tuh, oke. Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya guys. Nah jadi kalau kalian udah ibaratnya udah daftar atau verifikasi kayak gini dibentuknya nih. Jadi akunmu masih dalam tahap verifikasi, kamu bisa verifikasi setelah verifikasi berhasil. Berarti gue udah ngisi semua data yang tadi sebelumnya gue kasih tahu, isi nama, pekerjaan atau yang lain-lain. Pokoknya isi ngikutin aja ya sesuai sistemnya. Nah ini udah gue verifikasi semuanya, data pribadi, rekening bank, tinggal data pekerjaan, informasi kalian dan lain-lain ya. Nanti kalau udah klik ini centang, oh iya, udah selesai di sini, berarti kita udah selesai. Nunggulah beberapa sehari paling ya, beberapa jam lah, dia cepet kok. Nanti nah di sini juga ada kayak open pembukaan, harga tertingginya, harga terendahnya di sini. Dan di sini ada finansialnya, earning, sama di bawah Apple. Oh ini adalah CEO dari si Apple ya. Ini informasi tentang perusahaan Apple-nya nih. Jadi kalian bisa lihat kalau kalian belum paham, CEO-nya itu namanya Timothy Dicuk. Letaknya kuarternya ada di California ya, di Amerika. Employee 154.000. Oke, kalian bisa cek sendiri. Nah, New Insight ini tentang pemberitaan. Ya, oke. Jadi mungkin gua akan nunggu dulu beberapa jam. Setelah itu kita akan mulai mulai membeli, cara menjual. Dan gue pengen tahu nih modalnya berapa sih kalau beli dia. Gue juga belum tahu guys. Jadi kita cari dulu deh saham itu modal berapa ya. Biasanya di sini ada kayak modalnya berapa. Belum ada pemberitahuan nih. Kita lihat dulu. Mudah-mudahan bisa ya beli di harga 5.000 atau 10.000. Biar kita tuh bisa trading. Nah nanti ketika udah selesai verifikasi semuanya lengkap, kalian klik yang ini nih. Sama sebenarnya cara kerjanya itu. Tuh baca arah market, sama di sini juga ada kayak kalian mau main di harian. Oh, di sini cuma ada harian ya, guys. Tuh lihat, belum ada mingguan ya. 24 jam dan lain-lain. Biasanya kalau saham tuh kebanyakan orang mainnya mingguan ya. Gue gak ngerti kenapa mereka lebih suka main mingguan. Ya mungkin pertama sih profitnya lebih besar, cuman kan gue nggak tahu alasan yang lain. Kalau itu udah pasti ya alasan lain. Tapi kalau gue nanti kita coba harian dulu ya guys. Ini lagi naik-naiknya nih saham. Jadi kalau saham itu resikonya juga agak riskan juga ya. Jadi kalau kalian mau investasi saham, pastikan pakai uang dingin ya, bukan uang dapur. Jadi uang yang benar-benar akan lama kalian ambilnya gitu, biar nggak rugi. Jadi ketika kalian mau butuh duit nih, kalau kalian pakai uang dapur tuh nggak enak kayak gini. Kalian udah investasi saham atau kripto, ya ternyata suatu waktu kalian butuh, dan ternyata pas kalian lihat ternyata marketnya lagi turun dan harga uang kalian nilainya juga lagi turun, lagi minus ya, mau nggak mau kalian jual karena kalian butuh. Nah itu kalau nggak enak kayak gitu. Jadi yang bikin rugi tuh kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau kalian pakai uang dingin enak.
Kalau kalian ibaratnya wah marketnya lagi turun nih, lagi rugi minus, biarin lah, kita juga naik karena kalian nggak butuh duitnya dulu karena belum dijual. Jadi enaknya sih gitu ya kalau pakai uang dingin. Kalau kalian belum punya uang siaga darurat, mending jangan investasi dulu. Oke, di sini kita masih belum ya, ternyata mungkin beberapa jam ke depan. Pokoknya itu tentang saham ya guys. Jadi sedikit beda sama kripto, cuman mungkin ilmunya itu ke teknikal sama fundamental. Fundamental itu apa bang? Fundamental itu lebih ke berita-berita ya. Kayak peperangan kemarin tuh terjadi perang sama Ukraina, Rusia. Itu juga mempengaruhi harga saham, sebuah saham. Jadi kalian juga harus lebih teliti milih saham ya. Apalagi kalau kalian milih investasi sahamnya untuk jangka panjang. Pilih saham yang benar-benar untung atau yang benar bisa bertahan lama di beberapa jangka yang sangat lama ya. Jangan asal milih nih. Nanti gue kasih tau deh cara-caranya. Mungkin segitu aja yang bisa gue kasih ke kalian tentang si saham Amerika ini. Jadi kalian gak perlu lagi ya investasi saham di luar negeri, gak perlu repot. Kalian tinggal buka peluang aja. Dan ini juga udah diawasi oleh Bapepti dan OJK, udah resmi ya, jadi aman. Ya kalian tinggal beli aja, gampang, dan jual gampang banget sih. Saham semuanya sama dan banyak lagi tuh sahamnya tuh, lumayan banyak ya di sini. Tapi kemarin gue lihat ada Gojek deh. Nanti deh kita lihat lagi. Mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tau ke kalian. Kalau kalian ada yang nggak ngerti, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar atau bisa DM IG gue di GV, ada di linknya. Oke, sampai jumpa di next video. Kita tunggu lagi di video selanjutnya ya, kalau udah verifikasi.